Oke, baik Ibu, hari ini saya akan mau bertanya kepada Ibu, kira-kira Ibu mau berbicara tentang apa sore hari ini? Untuk kegiatan coaching saya sore ini saya berbicara tentang persoalan pada supervisi, Bapak. Persoalan supervisi. Ah, jadi kira-kira apa yang menjadi topik utama, persoalan utama Ibu mengangkat tentang supervisi? Uh, yang menjadi tujuan pertama untuk saya mengangkat ini, uh, saya melihat bahwa pada sebelum-sebelumnya itu pada proses supervisi ini, ketika kita mau disupervisi, baik dari kepala sekolah maupun dari pihak dinas, terutama para pengawas, itu mereka hanya menginformasi bahwa nanti minggu depan kita tuh disupervisi tanpa berkomunikasi dengan guru atau pihak guru tertentu yang mau disupervisi, tapi hanya secara garis besar begitu. Jadi artinya ketika saya disupervisi, saat itu saya merasa kayak saya takut, tegang, sehingga saya sepertinya tidak fokus. Bahkan metode-metode pembelajaran yang saya sudah siapkan yang matang, karena situasinya tiba-tiba saya disupervisi tanpa dipemberitahuan dahulu, maka metode-metode yang saya sudah siapkan dengan baik kadang terlewatkan begitu, sehingga saya punya proses pembelajaran itu tidak terfokus. Karena sudah dengan tegang, kaku, gugup sudah ada duluan. Seperti itu Bapak. Maka pada sore hari ini saya mengangkat dengan tema coaching pada supervisi, di mana pada tujuan saya agar sebelum ini si guru ini untuk disupervisi, artinya dia sudah melakukan kesepakatan bersama dengan pihak yang mau disupervisi. Seperti itu, artinya dari supervisornya sudah mempunyai kesepakatan kira-kira pada poin yang mana yang mau disupervisi, agar dia tidak menjadi keseluruhan dari awal sampai dengan akhir pembelajaran itu disupervisi, supaya pada tahap akhir pada kegiatan nanti ada feedbacknya itu, untuk diberi masukan atau penilaian hanya pada poin tertentu yang diminta untuk disupervisi, begitu Bapak. Ah, baik Ibu, karena ini adalah percakapan singkat kita, jadi saya dapat mencatat yang perlu Ibu, yang Ibu angkat topiknya tadi. Ibu merasa takut, cemas, gugup, atau kurang fokus dalam kegiatan saat supervisi tadi. Mungkin itu yang dapat saya catat yang saat ini yang Ibu rasakan. Oleh karena itu, uh, saya jelaskan ini kira-kira bagaimana Ibu supaya lebih fokus, supaya tidak takut, tidak gugup, tidak cemas saat melakukan supervisi nanti. Uh, Kalau boleh saya tanya seperti itu, kira-kira menurut Ibu ciri-ciri supervisi yang baik itu seperti apa? Oke, menurut saya kalau supervisi yang baik artinya, saya minta maaf dulu Bapak, saya ini antar nona ke belakang dulu. Oh, Saya antar nona dulu. oh iya. Duh, minta maaf ini. Saya masih antar nona dulu ke dia punya bapak ini. Oke. Ya, tidak apa-apa. Uh, Sudah siap kembali ya? Ini maksudnya ini yang rekam sekarang, Ibu yang rekam kan? Ini kita sudah direkam atau belum ini? Ini sudah di layar tampilan laptopnya sudah mulai rekam. Atau tidak, nanti saat kita praktik yang sebenarnya untuk nanti baru Ibu rekam begitu.
Oh iya, candu direkam ya. Tidak, Maksud, ini kayaknya Bapak Fasil yang rekam sudah ini. Kayaknya yang sudah rekam. maksudnya ini kita masih ini apa Duto? Jadi Nah, kita lanjut Ibu ya. nah lanjut Eh, sudah. tadi Ibu belum menjawab pertanyaan saya. Iya, ya maaf Kira-kira Bapak. eh, bagaimana menurut Ibu ciri-ciri supervisi yang baik itu seperti apa? Oke, menurut saya untuk supervisi yang baik ini bagaimana pihak yang mau disupervisi, misalnya dari pihak pengawas atau pihak kepala sekolah, sebelum melakukan supervisi, melakukan coaching dulu terhadap guru yang mau disupervisi, artinya untuk bisa mengambil kesepakatan bersama, menanyakan kesiapan pada si guru tadi agar dia lebih siap lagi dan dia maunya dia disupervisi di bagian atau di poin yang mana begitu supaya tidak menjadi monoton, artinya tidak keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir begitu. Nah, setiap guru ini kan tidak mungkin bagi guru ini ada semua poin itu dia belum bisa, tapi pasti ada poin-poin tertentu yang menurut guru itu dia belum terlalu bagus atau belum terlalu baik sehingga dia ingin dinilai, dilihat, maka kalau menurut saya tidak perlu disupervisi dari awal begitu. Nggak maksudnya tidak supervisi keseluruhan. Artinya ditanyakan kepada gurunya kira-kira mau disupervisi itu pada poin yang mana supaya lebih fokus dalam proses penilaiannya sebentar begitu. Oh ya, berarti yang perlu Ibu persiapkan atau yang Ibu inginkan itu supervisi yang datangnya langsung dari pihak pengawas, begitu. Maksudnya dari pengawas atau kepala sekolah, artinya Heeh. kepada mereka yang melakukan supervisi baik dari kepala sekolah maupun dari pengawas ya, sebelum melakukan kegiatan supervisi di kelas, artinya para kepala sekolah atau pengawas itu dia melakukan coaching dulu dengan gurunya supaya si gurunya itu punya kesiapan. Nah, kira-kira nanti kesepakatan si gurunya dengan kepala sekolah atau si pengawas tadi yang mau melakukan supervisi berarti punya kesepakatan kira-kira mau disupervisi kepada guru itu pada bagian yang mana? Apakah pada langkah-langkah kegiatan pembelajarannya atau pada bagian pendahuluan atau pada proses akhirnya? Seperti itu. Oh ya, baik. Nanti Bapak akan komunikasikan dengan pihak dinas atau Bapak pengawas supaya sebelum melakukan supervisi, mereka harus bertemu langsung dengan Ibu untuk mempersiapkan segala yang perlu dipersiapkan saat kegiatan supervisi nanti. Begitu maksudnya Ibu ya? Iya, 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 seperti itu. Oke, ini menjadi catatan Bapak untuk sampaikan ke supervisor nanti. Hmm, jadi itu yang berikut ada pertanyaan lagi Ibu. Iya ya. Ibu maunya seperti apa dalam kegiatan supervisi nanti? Oke. Dalam kegiatan supermosa, pada proses Ya, Ibu, kegiatan di dalam begitu. ya, ya, Kegiatan yang sedang ini seperti berlangsung. apakah di kegiatannya berlangsung di luar ruangan atau di dalam ruangan atau Iya, seperti apa? iya. Maunya Ibu seperti apa? Ya, Nah, iya, begitu. ya. Karena saya ini belajarnya IPA, nah, saya, Ya, saya maunya di dalam ruangan. Anak-anak lebih ya. terkontrol karena dengan kondisi siswa yang begitu cukup banyak, nah, jumlahnya mencapai 40, maka kalau di luar ruangan untuk dikontrol itu sangat susah, maka saya ingin disupervisikan itu di dalam ruangan. Supaya lebih efisien begitu. Kalau di luar itu sangat repot, mana mengurus mereka Betul, yang supaya anak-anak berkeliaran. fokus di ini. Betul Hmm. sekali. Jadi nanti eksekusinya tuh di dalam ruangan ya. Iya, di dalam Nah, ruangan. baik tentu di dalam ruangan nanti Ibu sudah persiapkan. Nanti setelah coaching dengan Bapak pengawas atau kepala sekolah, apa-apa yang perlu dipersiapkan nanti bisa dipersiapkan dan demonstrasikan dalam ruangan kelas. Itu harapannya Ibu ya. Iya, Bapak. Oke, baik Ibu. Yang pertanyaan yang berikut lagi, eh, kira-kira apa yang membuat Ibu bisa melakukan saat supervisi nanti?
Bapak ulangi pertanyaan, apa yang membuat Ibu bisa melakukan saat persiapan supervisi? Yang pertama yang saya perlu persiapkan pada saat proses supervisi, ya jelas perangkat pembelajaran saya. Iya, Lalu yang kedua, nah, paling pertama adalah kesiapan fisik saya. iya, Ya, fisik. fisik. Nah, secara fisik saya harus siap, mental saya. Lalu yang Iya, kedua, perangkat pembelajaran saya. Terus yang ketiga, media pembelajaran yang saya tuangkan di dalam perangkat pembelajarannya saya. Jelas. Dan yang terakhir itu keadaan ruang kelas saya, itu terutama pada siswa yang akan kelas yang akan saya supervisi. Itu poin-poin yang harus saya siapkan. Hmm, baik Ibu, terima kasih luar biasa Ibu punya persiapan yang sudah ya boleh dikatakan begitu matang ya. Ini saya pikir itu untuk soal persiapan sudah lebih dari cukup. Adapun kekurangan nanti mungkin di saat refleksi baru kita bahas bersama. Eh, pertanyaan berikut lagi mungkin ada lagi yang perlu Ibu sampaikan yang mau dibutuhkan saat kegiatan persiapan supervisi nanti. Oke, ya ingin saya sampaikan satu hal, Bapak, saya minta nanti ketika saya disupervisi, saya mohon setelah selesai saya supervisi, saya mohon dimasuk untuk kasih masukan kepada saya agar saya bisa tahu bahwa pada proses supervisi saya di kelas itu saya mendapat kelemahan atau punya kelebihan itu di poin mana, sehingga saya bisa membagi yang saya dapat itu kepada rekan guru yang lain, seperti itu Bapak. Oh ya. Bagi mereka Berarti yang Ibu tidak mau dapat giliran supervisi. berarti Ibu mau menilai secara objektif sehingga apa yang menjadi Iya. hasil supervisi nanti akan disampaikan ya. Uh, baik Ibu, oleh karena itu segala persiapan nanti akan kita bicarakan lagi. Kira-kira kapan kita akan melaksanakan supervisi? Sehingga Ibu tentukan jadwalnya, saya akan berkomunikasi dengan pihak dinas terkait atau Bapak pengawas supaya bisa menjadwalkan waktunya untuk kegiatan coaching pra supervisi begitu. Oke, oke. Ini rencana saya Bapak yang melihat jadwal saya merencanakan pada hari Selasa pada jam Hmm. 3.4. Oh, jam Karena kedua ya, ya pada jam kedua. Pada kelas C. 14C ya. Oke. Eh, baik Ibu, soal hari kegiatan, waktu kegiatan kita sudah sepakat. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu untuk Ibu dalam rangka mempersiapkan kegiatan supervisi nanti? Oke, terima kasih Bapak. Saya ingin Bapak membantu saya untuk melihat kesiapan saya terkhususnya pada perlengkapan pada perangkat pembelajaran saya serta media pembelajaran saya untuk Bapak dukung. Karena saya di sini belajar IPA, saya membutuhkan alat-alat IPA yang mendukung untuk saya dalam proses pembelajaran saya nanti di kelas. Oh ya, berarti yang Ibu butuhkan perlengkapan perangkat pembelajaran, media pembelajaran ya. Iya, Itu yang artinya Ibu. maksudnya perangkat pembelajaran saya butuh Bapak mengkoreksinya melihat, supaya Oh ya nanti ya, ya, oke. artinya Mhm. Bapak bekerja sama untuk melihat alur-alur dalam perangkat pembelajarannya saya. Oh ya, baik nanti Bapak akan ambil perangkat pembelajaran Ibu, nanti Bapak telusuri di rumah, Bapak akan pelajari semua, kira-kira apa yang perlu dilengkapi, apa yang perlu disiapkan lagi. Nah, nanti kasih perangkat pembelajaran di Bapak, baru sampai di rumah, karena waktu kita terbatas, Bapak akan pelajari di rumah, akan melihat di rumah nanti apa yang belum lengkap atau apa yang perlu ditambahkan, nanti akan Bapak sampaikan kembali lewat WA atau telepon nanti. Um, begitu ya Ibu.
Iya Bapak, terima kasih Bapak. Oke, Ibu, karena waktu coaching kita terbatas, uh, sedikit refleksi dari kita, mungkin ada pertanyaan, kira-kira dari kegiatan kita saat ini, apa yang Ibu rasakan dari Oke, percakapan kita? terima kasih Bapak. Nah, perasaan yang saya alami saat kita coaching pada kegiatan kita ini, saya berterima kasih, saya merasa senang sehingga banyak hal yang saya dapati hari ini. Saya bisa mengatasi segala persoalan saya yang selama ini saya pendam sendiri. Saya melihat bahwa ketika saya disupervisi, saya itu merasa saya itu ditakut-takuti. Nah, kadang dari pihak pengawas atau pihak dinas itu hanya menyampaikan kepada sekolah bahwa nanti minggu depan kita disupervisi. Lalu kepala sekolah juga dia menyampaikan kepada kita bahwa ini guru-guru harus siapkan minggu depan kita akan disupervisi, tapi tidak tahu guru siapa yang mau disupervisi. Kita tuh hanya menghamba begitu, lalu kita kayak ketakut-takutin begitu. Jangan sampai saya, tapi dengan kegiatan ini maka kedepannya tuh saya lebih siap lagi sebelum melakukan supervisi karena sudah mempunyai kesepakatan dan sudah menyampaikan waktunya untuk saya. Jadi saya sebelum melakukan supervisi saya sudah punya kesiapan yang matang. Seperti itu Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Uh, soal persiapan-persiapan itu sekarang kita tidak mungkin langsung datang dan datang langsung menunjukkan bahwa si A yang akan disupervisi atau si B yang disupervisi, tetapi kita harus melakukan uh, coaching lebih dahulu, taruh coachingnya sehingga guru itu yang akan disupervisi akan melakukan persiapan. Jadi kita tidak mau karena jangan sampai langsung ditunjuk akan terjadi peristiwa yang seperti Ibu rasakan, cemas, takut, gugup, itu yang bukan tujuan kita. Nah, tujuan kita itu untuk mensukseskan bagaimana supaya kegiatan supervisi itu menjadi tolak ukur dan menjadi hal yang lebih baik lagi yang diperhatikan untuk perkembangan pendidikan kita. Jadi seperti itu, Ibu. Baik Ibu, nanti waktunya sudah kita tentukan. Sampai jumpa di minggu depan hari Selasa jam kedua ya. Iya Bapak. Biar Bapak langsung tahu apa-apa saja yang sudah Ibu persiapkan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Ini Ibu sudah rekam kan? Saya belum rekam. Oh, berarti ini kan kita masih Iya, simulasi. latihan itu ya. Oh. Itu posisi ini listrik mati, baterai mau mati. Habis ini. Ketunggu sedikit Listrik hidup di sini kita. Hah? Kita menyala. Menyala Pak? Siang, mati. Enggak. Jangan sampai pulsa habis ya. Tidak. Jangan sampai jalurnya kita saja. Coba sih. Tunggu dulu, tunggu sedikit ya sampai lihat jaringan, lihat listrik ya. Oh ya, siap. Sampai listrik mati. Tunggu saya dapat kalau di SMP ya. Saya nyala terus laptop tapi saya pergi di SMP dulu ya. Supaya rekam di sana ya. Oh. Iya, boleh. Saya bawa fasil saya ke sana dulu ya. Saya kasih mati kamera tidak lama ya. Oke. Saya ke SMP dulu. Baik, Ibu. Nyala SMP. Kita ini kayaknya ini Bapak kayaknya ini putus. Ama antar saya di SMP dulu. Mohon maaf Bapak Fasil, teman saya lagi mati listrik dan harus mencari listrik di sekolah.
kira-kira 5 menit perjalanan ke sekolah dari rumah. Maaf Bapak Fasil, saya ada cari listrik. Halo, Bapak Uca. Oh, sudah saya sampaikan ke. Oh ya, baik. Saya sudah sampaikan di Bapak Fasil juga tadi. Oke. Kalau ibu gangguan listrik. Terus sekarang kita Jadi, mulai rekam sudah kah? ya, mulai rekaman sudah. Kalau sudah mulai tekan rekaman tinggal itu untuk masuk. Ya, siapa yang rekam? Ibu rekam sus. Kita rekam masing-masing kah atau kita satu orang yang merekam? Tidak, salah satu saja. Atau Bapak Uca sesani, saya kita rekam atau saya tekan terus yang tombol merah kah? Iya sih. Ya? Oh, tekan. Yang panggilan ini sudah direkam, berarti saya tekan sudah untuk rekam. Iya. Oke, nah siap sudah. Siapa yang duluan coaching? Saya seperti tadi itu saya duluan coaching. Oh, yang tadi Bapak ucap coaching, kita sama-sama ya, siap untuk supervisi saya juga toh? Iya. Oke. Nah, saya mulai sudah, kita siap sudah. Oke. Saya hitung 1, 2, 3, siap rekam sudah. Iya. Sabar ibu ya, saya WA ini Pak Fasil dulu. Oke, sudah.
Sudah, saat tadi sudah rekam, tapi saya kasih mati lagi. Saya bingung susah Oh, nanti dia masuknya di mana? terus ada minta bantuan Bapak Fasil dia rekam kita punya ini. Ah, iya, ini minta Bapak sih betul ya. Hmm. Sudah. Kasih tahu Bapak. Bapak Fasil dari Bor 4 mau bicara Bapak. Saya sudah WA tapi belum terbaca. Iya, biar sudah kita rekam, sudah nanti bro ini bagaimana hasilnya. Ya, Dia oke, juga oke. ikut rekam. Tidak memang bilang sudah rekam yang dari awal ini. Ini berarti sekarang waktu aja dia rekam kita punya ini. Iya dari awal sudah rekam dari. Oke, baik Ibu. Siap, tunggu Kita mulai sebelum sudah. tunggu saya suka kasih kembali tadi. Sekarang saya rekam ulang, sudah. Iya, ya, rekam ulang. Nah, siap sudah. Oke. Sekarang saya sudah mau rekam. Baik Ibu, selamat sore. Selamat sore juga Bapak. Terima kasih Ibu sudah hadir di ruang Zoom meeting kita, walaupun dalam keadaan melalui Zoom meeting kita tetap sehat, tetap santai dalam rangka coaching kita. Jadi mungkin sebelum kita mulai saya tanyakan Ibu bagaimana keadaannya Ibu? Baik-baik saja Bapak, luar biasa kabar hari ini. Ibu kira-kira apa yang mau Ibu bicarakan kepada Bapak pada sore hari ini? Oke, saya ingin Bapak sebelum saya disupervisi, saya butuh di coaching dulu. Agar proses supervisi saya di kelas nanti, saya lebih siap begitu dan saya tidak merasa gugup begitu atau tegang. Sehingga saya punya proses supervisi nanti di kelas itu kayak tidak terarah begitu pembelajarannya saya, Bapak. Oh, iya. Baik. Nanti Ibu kan mau disupervisi begitu. Iya, Bapak. Kira-kira topik pembicaraan saat supervisi nanti akan kita laksanakan. Sebelum itu, Bapak mau tanya dulu, ini bagaimana supaya Ibu lebih fokus saat kegiatan supervisi di kelas nanti. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Nah, saya ingin Bapak ketika saya nanti disupervisi, maksudnya saya mau Bapak melihat saya pada satu titik saja. Artinya tidak perlu Bapak mensupervisi saya dari awal sampai akhir. Saya ingin Bapak mau supervisi saya pada langkah-langkah pembelajarannya saya saja seperti itu, Bapak. Karena saya melihat pada langkah-langkah pembelajarannya saya itu yang saya tidak terlalu pahami betul. Agar nanti setelah selesai mungkin Bapak bisa memberikan saya masukan ketika Bapak melihat saya dalam proses supervisi pada bagian langkah-langkah pembelajaran saya. Oke, yang Ibu butuhkan persiapan-persiapan yang saat kegiatan supervisi nanti ya. Iya, Bapak. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu, ciri-ciri supervisi yang baik itu seperti apa? Ya, terima kasih Bapak. Menurut saya ciri-ciri yang supervisi yang baik itu artinya di mana sebelum supervisor melakukan kegiatan supervisi kepada guru, dia melakukan coaching duluan. Kenapa di sini saya mengatakan melakukan coaching? Artinya begini Bapak, yang saya alami selama ini ketika melakukan kegiatan supervisi misalnya dari Pak Biak. Kalau kita kan kadang dari pengawas, ada yang dari kepala sekolah yang melakukan kegiatan supervisi, kita tuh hanya disampaikan begitu saja. Misalnya minggu depan kita itu akan disupervisi, tapi tidak menyebutkan
siapa yang mau disupervisi begitu, tanpa pemberitahuan dahulu, hanya mengatakan Bapak Ibu guru siapkan perangkat, nanti minggu depan kita akan disupervisi. Jadi setiap guru pasti hiruk pikuk menyiapkan perangkatnya masing-masing. Lalu kita kalau bicara tentang supervisi itu kita merasa kayak kita ditakut-takutin gitu Bapak. Maka dia ini saya mengangkat coaching. Kenapa sebelum melakukan supervisi di coaching dulu agar si guru yang mau disupervisi itu dia punya kesiapan betul. Lalu sudah siapkan guru siapa yang mau disupervisi. Tidak hanya bilang secara keseluruhan, tapi sudah mendekati kepada guru tertentu bahwa dia akan disupervisi begitu Bapak. Oh, oke. Baik Ibu, mungkin saya dapat mencatat dari penyampaian Ibu yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita sore hari ini menyangkut persiapan supervisi. Memang tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang sebelum itu kepala sekolah biasanya langsung masuk hari ini Bapak akan supervisi di kelas A, kelas B, atau kelas C, dan seterusnya. Atau dadakan dari pengawas. Hari ini Bapak pengawas datang, siapkan salah satu guru, nanti akan disupervisi. Nah, di sini Ibu, saya ingin membantu Ibu bahwa sebelum melakukan supervisi, kita melakukan persiapan terhadap guru. Jadi Ibu tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah ragu, tidak usah gugup, karena sebelum melakukan supervisi, kita akan melakukan wawancara atau persiapan khusus saat melakukan supervisi nanti. Jadi segala persiapan-persiapan kita dalam kegiatan supervisi akan dipersiapkan sebelumnya. Sehingga waktu kita mendemonstrasi kegiatan supervisi kita, walaupun tidak 100% bagus nilainya, tetapi kita mendekati angka-angka 100 itulah. Baik Ibu, jadi Ibu tidak usah khawatir, tidak usah cemas, nanti akan saya sampaikan ke Bapak pengawas, kepada dinas terkait, supaya mereka melakukan coaching dulu sebelum melakukan supervisi, atau dengan istilah prasupervisi, ada coaching prasupervisi. Baik Ibu, ada pertanyaan lagi ini Ibu, apa yang menggugah Ibu untuk mempersiapkan saat supervisi nanti? Oke, yang menggugah saya untuk mempersiapkan supervisi nanti, yang pertama jelas yang saya harus siapkan itu fisik saya. Saya harus siapkan fisik saya, mental saya, supaya saya nanti ketika absen di kelas, saya tidak merasa gugup lagi, bahwa saya tidak lagi merasa ketakutan kalau saya lagi di supervisi. Lalu yang kedua, jelas yang saya persiapkan itu perangkat pembelajarannya saya, dengan metode-metode pembelajaran dan media pembelajaran yang mendukung saya pada saat saya melakukan proses supervisi. Lalu yang berikut yang harus saya siapkan lagi, keadaan kelas saya, terutama pada keadaan siswa saya, agar mereka tidak hiruk pikuk, tidak merasa hal baru ketika ada misalnya dari pihak pengawas atau kepala sekolah yang melakukan supervisi kepada saya, begitu Bapak. Oke, baik Ibu, saya melihat bahwa itu sudah luar biasa apa yang sudah Ibu persiapkan, tetapi sudah mendekati 100%. Nanti mungkin ada tambahan-tambahan setelah kita melaksanakan wawancara dengan pihak dinas dan Bapak pengawas nanti. Jadi untuk itu ada pertanyaan lanjutannya nih Ibu. Iya Bapak. Tentu Ibu tidak bosan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak ya. Iya Bapak. Apa yang membuat Ibu bisa melakukan saat persiapan supervisi nanti? Bisa ulang Bapak, soalnya suaranya tidak terlalu kedengaran. Baik, apa yang membuat Ibu bisa melakukan kegiatan saat persiapan supervisi nanti? Kegiatan yang saat saya lakukan pada supervisi yaitu Kegiatan persiapan saat supervisi begitu. Persiapan pada saat sudah melakukan supervisi, Bapak, begitu pertanyaannya? Sebelum kegiatan supervisi Ibu ya.
Yang saya lakukan yaitu pertama tadi pemberangkat pembelajarannya saya, media pembelajaran, keadaan kelas, dengan fisik saya sendiri. Oke, baik. Tentu kita harus sehat ya sebelum kita melakukan kegiatan. Kalau tidak sehat, otomatis pasti semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Iya, Nah, Bapak. ada lagi yang perlu Ibu sampaikan atau Ibu yang perlu persiapkan saat kegiatan menjelang supervisi nanti? Oke, yang saya ingin Bapak sebelum melakukan kegiatan supervisi saya di kelas nanti, saya ingin Bapak melihat lagi saya punya perangkat pembelajaran dengan media serta metode pembelajaran yang saya gunakan agar bisa sesuaikan dengan keadaan sekolah seperti itu Bapak. Untuk Bapak bisa memberikan masukan agar saya bisa memperbaiki saya punya perangkat pembelajaran agar lebih baik, agar saya ketika di kelas nanti saya tidak merasa kebingungan lagi dengan media pembelajaran yang saya gunakan. Jangan sampai yang saya tuliskan di dalam perangkat pembelajarannya saya tidak sesuai dengan keadaan sekolah begitu Bapak. Baik, Ibu. Uh, Sebentar selesai kegiatan diskusi kita ini, nanti Bapak akan minta perangkat pembelajarannya, Bapak akan telaah, Bapak akan pelajari di rumah karena waktu kita ini sangat terbatas. Sebentar mungkin Ibu bisa memberikan perangkat pembelajaran itu ke saya lewat WA, Oke sehingga Bapak, Bapak terima bisa kasih. mempelajari semuanya ya. Uh, Baik Ibu, kira-kira kapan kita akan melakukan kegiatan pra-supervisi nanti? Oke Bapak, ini karena saya punya jadwal, saya menginginkan minggu depan pada hari Selasa, karena pada kelas itu yang dengan media yang saya metode pembelajaran yang saya siapkan pada perangkat pembelajaran saya ini, saya cocoknya pada kelas C karena saya melihat anak-anaknya tuh lebih aktif, maka saya memilih kelas C untuk saya melakukan supervisi Bapak. Baik, nanti di hari Selasa ya Ya, kegiatannya. hari Selasa jam 23. Baik, uh, nanti di hari Selasa jam kedua di kelas C ya. Iya Bapak. Nanti Bapak akan melihat persiapan-persiapan Ibu nanti, apa yang harus Ibu persiapkan, perlengkapan apa yang perlu Ibu bawa atau saat kegiatan nanti. Nanti saya akan berkoordinasi dengan pengawas supaya mereka bisa menyiapkan waktu untuk kegiatan ini. Baik Ibu, uh, nanti hari Selasa akan kita laksanakan kegiatannya. Kira-kira apa yang Ibu rasakan saat kita melakukan coaching ini? Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih sekali pada kegiatan hari ini. Itu membuat saya merasa sangat gembira, sangat senang. Kenapa Bapak? Yang selama ini yang saya pikirkan itu ketika saya mendapat penyampaian dari kepala sekolah bahwa nanti kita akan disupervisi. Itu dengan sendirinya hati saya tuh mulai ketakutan bahwa Isa akan disupervisi, jangan sampai saya. Tetapi dengan kegiatan coaching ini Bapak, maka saya tidak lagi merasa ketakutan bahwa saya itu sepertinya ditakut-takuti atau dikejar-kejar dengan kata supervisi. Tapi di sini saya sudah diajak untuk lebih mempersiapkan diri lagi, lebih matang agar saya tidak merasa cemas saat saya berada di dalam kelas dalam proses supervisi begitu Bapak. Itu perasaan yang Baik, saya alami. Dan baik. harapan saya Bapak, semoga ke depannya sebelum melakukan kegiatan supervisi perlu adanya coaching dahulu agar guru-guru yang mau disupervisi dia betul-betul mempersiapkan dirinya Bapak. Baik, Ibu. Jadi, Ibu tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah gugup, karena sebelum melakukan kegiatan supervisi, tentu kita akan melakukan persiapan-persiapan
sebelum supervisi. Jadi saat kegiatan supervisi berlangsung nanti, kita tidak terlalu merasa ragu, merasa takut, merasa cemas, karena segala sesuatu yang dibutuhkan saat kegiatan supervisi sudah kita persiapkan dengan sebaiknya. Jadi Ibu tidak usah khawatir lagi. Nanti tanggal hari Selasa kita akan bertemu, kita akan bahas bersama. Sampai jumpa di hari Selasa ya. Ya, Biar Bapak. Bapak tahu apa yang sudah Ibu persiapkan. Nanti Bapak bersama Bapak pengawas akan melihat langsung apa-apa saja bahan yang sudah Ibu persiapkan. Jadi saya rasa begitu saja Ibu, atau ada pertanyaan atau kesan yang mungkin Ibu mau bicarakan, silakan sebelum kita mengakhiri. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih karena hari ini Bapak sudah bersama-sama dengan saya, berdiskusi bersama dengan saya untuk mempersiapkan diri saya ke depan sebelum melakukan supervisi Bapak. Harapan saya ke depannya Bapak, dan semoga kegiatan-kegiatan supervisi ini ke depannya itu lebih baik lagi. Lalu harus melakukan dengan coaching dulu Bapak, agar teman-teman guru yang lain, bukan hanya dengan saya saat ini, tapi juga berlaku untuk teman-teman guru, agar mereka tuh lebih mempersiapkan diri lagi Bapak. Lalu mereka tidak hanya mengcopy pemberangkat pembelajaran, misalnya zaman sekarang kan langsung di-download, langsung dipakai di dalam kelas. Tapi dengan kegiatan coaching ini berarti Bapak sudah melihat perangkat pembelajarannya, terus dengan metode media pembelajarannya Bapak sebelum dia melakukan supervisi di kelas. Itu saja saya yang bisa saya sampaikan pada saat ini Bapak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Segala sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. Segala persoalan itu ada jalan keluarnya. Jadi nanti kita akan selesaikan bersama. Kita saling berbagi, saling memberikan kekuatan, saling support. Jika kita ada kendala, silakan berkomunikasi supaya kita mencari jalan keluarnya. Saya rasa begitu saja Ibu. Terima kasih atas kesempatannya boleh hadir di kegiatan coaching Zoom meeting kita pada sore hari ini. Oke, sama-sama Oke. Bapak. Terima kasih kembali. Sekarang tinggal back kembali saya menjadi coachnya, Ibu jadi coaching. Sekarang anggap ini. Oke, selamat sore Pak Melki. Selamat sore Mama. Oke, apa kabar Pak Melki pada sore ini? Kabarnya baik Ibu. Oke, terima kasih. Puji Tuhan ya, kabar kita. Ibu juga pada hari ini, Ibu lagi baik-baik, sehat-sehat. Terima kasih Pak Melki. Dan kabarnya hari ini dalam keadaan sehat, kita patut puji dan syukur. Karena kita hari ini masih dalam keadaan sehat. Oke, baik. Pak Melki, kenapa hari ini saya bertemu dengan Pak Melki? Saya ingin melakukan coaching dulu dengan Pak Melki sebelum kita melakukan kegiatan supervisi di kelas. Oke, Pak Melki, yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa yang ingin Pak Melki saya supervisikan nanti di kelas? Agar saya tidak melakukan supervisi dari awal, pasti kita semua ini guru, saya juga guru, Pak juga sudah lama mengajar, mengabdi menjadi seorang guru, berarti jelas. Prosedur dalam mengajar pasti Pak Melki sudah terapkan, tetapi pasti ada hal-hal tertentu yang mungkin Pak Melki masih ingin diperbaiki
Maka agar pada proses supervisi nanti tidak membuat bahwa saya harus melakukan supervisi keseluruhan. Mungkin dari Pak Melki hanya ingin pada poin-poin tertentu saja yang ingin saya melakukan supervisi. Baik Ibu, eh, yang ingin saya sampaikan ke Ibu, eh, bahwa saya ditunjuk oleh kepala sekolah untuk supervisi. Tentu saya belum melakukan persiapan kegiatan ini supervisi. Jadi karena saya sudah lama tidak disupervisi, sudah 2 tahun lebih ini belum dilakukan supervisi terhadap saya, maka saya takut, saya ragu, jangan sampai kegiatan supervisi nanti berjalan tidak sesuai dengan harapan. Nah, jadi begitu, jadi saya agak ragu, saya takut nanti kalau memang kegiatannya itu uh, tidak akan mendapat hasil yang maksimal. Oke. Lalu apa yang ingin saya lakukan untuk Pak Melki sebelum melakukan supervisi? Yang pertama Ibu, saat ini saya belum memiliki perangkat pembelajaran. Saya bingung, saya mau ambil dari mana. Sementara perangkat pembelajaran yang kemarin itu sudah hilang, dipinjam oleh teman, belum dikembalikan. Jadi sekarang saya harus mempersiapkan semua perangkat pembelajaran, media-media pembelajarannya. Saya merasa capek kalau saya harus mempersiapkan semuanya ini. Oke, baik. Begini Pak Melki, karena Pak Melki mengatakan bahwa Pak Melki belum menyiapkan perangkat pembelajaran secara keseluruhan, tetapi karena ini Pak Melki harus disupervisi, maka saran dari Ibu bahwa Pak Melki tidak perlu menyiapkan perangkat pembelajaran keseluruhan dari alokasi waktu, promesnya, tapi di sini Pak Melki cukup menyiapkan pada ini rencana pembelajarannya RPP-nya. Kira-kira sebelum nanti disupervisi, Pak Melki mau menggunakan RPP yang mana? Apa RPP berdiferensiasi atau RPP yang biasa yang dipakai? Yang sesuai dengan kondisi sekolah kami biasa menggunakan RPP kurikulum 2013 yang belum berdiferensiasi. Tetapi di dalam pendidikan sekarang ini ada ikut CGP, jadi harus menggunakan RPP berdiferensiasi. Jadi saya juga bingung sekarang mau persiapkan RPP yang mana yang harus saya terapkan nanti. Sementara Bapak Mama Kepala Sekolah belum menyampaikan RPP yang model apa yang akan saya bawa saat kegiatan supervisi nanti. Oke, karena Pak Melki mengatakan tadi bahwa dengan kurikulum yang sekarang, yang sudah berkembang dengan penerapan menggunakan RPP berdiferensiasi. Saran saya lebih bagusnya karena kita mengikuti dengan zona zaman, sekarang sudah menggunakan RPP yang berdiferensiasi, maka lebih baiknya Pak Melki mencoba dia menggunakan RPP berdiferensiasi. Nah, pada langkah-langkah RPP berdiferensiasinya ini saya rasa dia tidak terlalu sulit dan bagus untuk Pak Melki gunakan, apalagi Pak Melki sekarang mengajarnya kan di SD. Pada RPP berdiferensiasi di sini yang saya amati itu Pak Melki. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, Pak Melki harus melakukan memilih minat pada siswa itu menggunakan 3 gaya belajar. Mereka bisa menggunakan dengan cara melihat, dengan cara mendengar, dengan menggunakan kinestetik. Jadi dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini artinya membantu juga untuk Pak Melki ya, tergantung Pak Melki sekarang kira-kira Pak Melki mau menggunakan RPP yang mana, apa RPP K13 yang biasa atau menggunakan yang berdiferensiasi. Kalau Pak Melki mau menggunakan berdiferensiasi, nanti saya bantu untuk menjelaskan, membantu untuk melihat bersama-sama di Pak Melki. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ibu sudah bersedia membantu saya. Memang awalnya saya lebih fokus ke menggunakan RPP berdiferensiasi karena saya melihat di situ dia melakukan pengelompokan siswa.
Sebelum itu kan kita melakukan asesmen siswa Ya, dulu. asesmen dulu Jadi saya ya. pikir itu lebih bagus Ibu. Uh, yang menjadi uh, kekhawatiran saya Ya, menggunakan RPP berdiferensiasi itu tuh dia kan harus melakukan pengelompokan siswa. Di sana ya, kita mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Ada yang menggunakan audio visual, ada yang siswanya hobinya menulis, ada siswa yang hobi mendengar. Namun kalau menggunakan visual audionya itu di sekolah saya belum lengkap perangkat ini alat, alat medianya. Nah, seperti infokus masih terbatas, listrik instalasinya belum selesai dalam ruangan, itu yang menjadi kendala. Memang lebih bagusnya RPP berdiferensiasi di situ, dia mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya, begitu. oke baik Pak Melki. Nah, itu menjadi salah satu kendala yang Pak Melki hadapi di sekolah ya. Nah, ingin sekali Ya, Pak Melki mau menggunakan RPP berdiferensiasi tetapi tidak didukungi dengan teknologi alat yang ya. ada di sekolah baik dari listriknya yang tidak memadai sampai dengan perangkat. Oke baik Pak Melki, terima kasih. Hari ini sudah mau di coaching ya sebelum siapin perangkat pembelajaran. Nah, dari Ibu dengar dari keluhan Pak Melki, dia menggunakan RPP berdiferensiasi itu memiliki keterbatasan yang ada di sekolah. Sehingga Pak Melki menginginkan tetap menggunakan RPP kurikulum 13 ya Pak Melki. Oke, tadi Pak Melki bilang karena saya belum siap, belum memiliki perangkat. Jadi saya sarankan Pak Melki cukup menyiapkan RPP-nya saja dulu. Lalu RPP-nya nanti setelah Pak Melki sudah kerjakan, nanti Ibu akan melihat kembali apa sudah pas dengan kesiapan atau keadaan sekolah kita atau belum dengan menggunakan media atau metode pembelajarannya yang cocok begitu Pak Melki ya. Ya, Ibu, Oke Pak siap Ibu. Melki, baik. Kira-kira Pak Melki ingin saya supervisikan Pak Melki itu kira-kira yang pasnya kapan? Eh, Baik Ibu, karena kita di SDM Ibu, kegiatannya itu lebih bagus saya memilih itu di hari Senin. Eh, karena hari Senin itu eh, di jam yang pertama, karena siswanya masih semangat, masih kenyang perutnya, jadi mereka bisa berkonsentrasi penuh saat kegiatan nanti. Oke, baik. Nah, jadi Pak Melki permintaannya pada hari Senin ya. Nanti saya jadwalkan untuk Pak Melki kegiatan supervisinya pada hari Senin ya Pak Melki. Siap Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Melki karena sudah mau di coaching sebelum kegiatan ini. Oke Pak Melki, kira-kira saya rasa untuk kegiatan coaching kita cukup dulu sampai di sini. Ibu hanya ingin mau tanyakan kira-kira perasaannya Pak Melki ya, sebelum kita mengakhiri, saya ingin tahu perasaannya Pak Melki selama kita coaching ini, menurut Pak Melki punya perasaan itu seperti apa? Baik Ibu, perasaan saya ketika di Kucing, saya merasa senang, saya merasa bahagia karena apa yang menjadi persoalan yang saya hadapi saat ini sudah ada jalan keluar. Dan saya merasa bangga memiliki ibu yang siap membantu saya untuk menyelesaikan atau membantu menyelesaikan persoalan yang saya alami. Uh, itu perasaan yang saya alami saat ini karena selama ini saya agak bingung, agak ragu di mana saya harus mendapatkan perangkat pembelajaran dalam rangka kegiatan supervisi nanti. Jadi terima kasih Ibu sudah bersedia membantu saya. Oke, baik. Satu pertanyaan Pak Melki. Misalnya ada angka 1 sampai 10 yang sudah Ya. Pak Melki dapat, yang sudah Pak Melki miliki hari ini dalam kegiatan coaching. Kira-kira Pak Melki miliki angka berapa setelah kita sudah melakukan kegiatan coaching ini?
Saya memilih angka 8. Oke. Jadi sudah sangat luar biasa ya dengan kegiatan coaching, berarti Pak Melki sudah bisa mempersiapkan diri ya. Oke, itu kesiapan Pak Melki yang untuk kedepannya ya, dalam proses coaching nanti dengan pemahaman Pak Melki pada hari ini. Lalu yang berikut, pertanyaan terakhir, kalau ada angka 1 sampai 10, kira kekurangan Pak Melki terletaknya pada angka berapa saat ini? Yang perlu Saya diperbaiki. yang perlu diperbaiki di angka 6 dan 7, Ibu. Oke, kenapa pada angka 6 dan 7 yang Pak Melki? Di angka 6 dan 7 ini saya perlu memperbaiki, saya merasa persiapan-persiapan saya harus lebih matang lagi. Saya harus lebih jeli memilih media pembelajaran yang dapat disampaikan ke anak-anak sehingga anak-anak merasa senang, merasa bahagia ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran di dalam ruangan kelas. Begitu, Ibu. Oke, baik, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Melki sudah meluangkan waktu untuk dapat di coaching hari ini.